Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Farudu Kavelnu adalah film drama romantis berbahasa Telugu India yang dirilis pada tahun 2021. Film ini dibintangi oleh Naga Surya sebagai Akash dan Ritu Varma sebagai Bumi. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film, memperlihatkan Bumi yang tengah siap-siap dilamar lelaki. Ibu sangat bahagia di momen tersebut. Siapa kira, ternyata itu hanya bunga tidur ibu, karena ibu memimpikan putrinya segera menikah. Bumi masih enggan menikah, meski ibu mendesaknya. Meski begitu, Bumi punya ayah yang pikirannya modern. Ayah selalu mendukung semua keputusan Bumi. Sejauh itu membuat Bumi bahagia. Bumi merupakan seorang wanita karir yang menjalankan bisnis properti ramah lingkungan di Hyderabad. Sebagai bos muda, dia tipe yang tegas, disiplin, dan menyebalkan. Setiap hari dia selalu memarahi stafnya jika mereka tidak perfeksionis. Usaha Bumi didukung dan didanai oleh seorang bernama Tuan Bupati. Bupati menasihati Bumi untuk tidak terlalu ketat pada stafnya. Namun menurut Bumi, jika dia tidak tegas maka semua staf tidak akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Scene lalu menunjukkan di mana Akash berada. Akash merupakan seorang arsitek sukses di Paris. Kliennya tentu bukan kaleng-kaleng. Selesai presentasi, Akash berbicara dengan asistennya, ragu. Dia ingin kembali ke India secepat mungkin. Bahkan saat rekan bisnis mendatangi Akash untuk melakukan kesepakatan proyek yang bernilai 2 miliar, Akash menolaknya. Dia benar-benar ingin pulang ke India dan menyuruh Ragu segera menyiapkan tiket penerbangan mereka. Lanjut cerita, Ibu Bumi beberapa kali diam-diam pergi ke kafe untuk bertemu pria yang akan dikenalkan dengan Bumi. Namun para pria itu selalu menolak karena Buminya tak ikut bertemu. Di sisi lain, Bumi lagi-lagi diceramahi Tuan Bupati agar tak terlalu keras dengan stafnya sendiri. Kasihan mereka. Bumi selalu beralasan agar mereka bertanggung jawab saja. Dulu Bumi bukan orang yang keras seperti ini. Semua itu karena suatu kejadian yang tak bisa ia ceritakan. Intinya kejadian itulah yang membuat Bumi berubah menjadi tegas dan perfeksionis. Singkat cerita, akhirnya Akash sampai di India. Dia langsung ke rumah Tuan Bupati, ayah teman dekatnya di Paris. Bupati memperkenalkan Akash ke Bumi. Namun Akash sudah mengenal Bumi sejak lama karena mereka dulunya satu kampus. Bupati menawarkan Akash membantu proyek kecil mereka yang akan segera dibangun. Namun Bumi merasa untuk proyek sekecil ini mereka tak membutuhkan arsitek besar seperti Akash. Bumi lalu izin menerima panggilan dari stafnya. Dia memarahi stafnya di depan mereka berdua. Lalu Bumi pamit ke kantornya. Saat hendak makan siang, Akash melihat Bumi dan mendekatinya. Ternyata Bumi sedang janjian dengan klien dan Akash memutuskan untuk menemaninya. Beberapa saat kemudian, Bumi pamit pergi karena kliennya terlambat 2 menit. Akash menyuruhnya tetap menunggu, namun Bumi tak bisa mentolerir keterlambatan. Setelah pertemuan itu, Akash sering senyum sendiri. Dia semakin penasaran dengan Bumi. Dia menelpon dan meminta proyek kecil kemarin ke paman Bupati agar punya alasan mendekati Bumi. Singkat cerita, proyek itu berhasil ia dapatkan. Bumi akan menjadi atasan mereka sementara waktu dan Kishore akan membantu kebutuhan mereka berdua. Pulangnya saat Akash menelpon ibunya, ia melihat ibu-ibu kena jambret. Akash menolong ibu itu yang ternyata ibunya Bumi. Ibu Bumi ditanya kronologinya. Saat itu ia sedang bertemu dengan seorang pria untuk putrinya di sebuah kafe. Penjambret itu mengambil tasnya dan mengacaukan pertemuan mereka. Akash menyuruhnya berhati-hati dan menawarinya tumpangan. Namun ibu hanya ingin pulang sendirian. Keesokan harinya, Akash mengerjakan proyeknya. Dia melihat staf Bumi, Bindu dan Kartik yang sedang jatuh cinta. Namun kata Kishore, cinta mereka sangat rumit karena si perempuan tak punya keluarga. Namun lebih rumitnya lagi, mereka ditakdirkan memiliki bos seperti iblis perempuan macam Bumi. Pak Bupati lalu meminta Bumi menemani Akash melihat proyek mereka langsung. Sesamanya di sana, Akash membangun candaan, namun Bumi lagi-lagi membuatnya tegang karena jutek. Suatu hari, di rumah Bumi, Ibu Bumi mendapat undangan pernikahan dari tetangganya. Dia tidak ingin datang. Dengan perasaan sedih, sang ibu kembali protes ke Bumi yang belum mau menikah, karena setiap berada di pesta pernikahan, ibunya harus menahan malu ketika teman-temannya menanyakan kapan putrinya akan menikah. Itu membuat Bumi bad mood. Dia meninggalkan sarapan dan langsung pergi ke kantor. Di kantor, Bumi kembali dibuat jengkel setelah seorang klien yang bernama Pak Harsha datang ke kantor.
Dia memprotes keterlambatan pengiriman barang dari Bumi. Bahkan dia berkata tidak sopan padanya. Apalagi dalam surat perjanjian, Bumi kena denda 2 kali lipat jika terlambat mengirim barang. Bumi yang tidak mau urusannya semakin panjang memilih mengembalikan dana 2 kali lipat dan mengusir Pak Harsha. Pak Harsha keluar dengan jengkel. Melihat kejadian itu, Akash semakin bersemangat untuk membuat Bumi terkesan padanya. Sharla lalu meminta pendapat Akash soal video TikToknya, namun Akash malah salah fokus memperhatikan Bumi dari jauh. Tak lama tangan Kartik tergores. Bindu khawatir dan tak sengaja memecahkan properti milik Bumi, sehingga mereka pun kena semprot Bumi. Lanjut cerita, Ibu Bumi dan Akash tak sengaja kembali bertemu di sebuah kafe. Seperti biasa, dia sedang melakukan acara pertemuan dengan pria yang akan diajak berkenalan dengan Bumi. Namun semua pria yang ditemuinya itu tidak mau karena Bumi sendiri tidak mau datang. Akash juga bilang dia mencintai wanita yang sifatnya mirip dengan anak ibu Bumi. Namun Akash tak menyebut nama Bumi sehingga mereka berdua tak tahu wanita yang mereka bahas adalah wanita yang sama. Setelah lama berbincang, ibu Bumi pamit dan memberikan nomornya kepada Akash. Setelah itu Ragu menjelaskan pada Akash bahwa usahanya mendekati Bumi itu sia-sia karena Bumi tidak sedikit pun peduli terhadapnya. Akash pun tidak akan membuang waktunya lagi. Keesokan harinya, Akash dan Ragu menunjukkan sketsanya. Bumi meremehkan pekerjaan sederhana Akash, namun ternyata hasil kerja Akash sangat menakjubkan, bahkan Bumi sendiri kagum sama hasilnya. Karena puas, Bumi mengajak Akash memperlihatkan hasil kerjanya ke Tuan Bupati. Namun di perjalanan mereka dihadang Pak Harsha dan anak buahnya. Dia tidak terima dengan perlakuan Bumi di kantor dan berniat menghabisi Bumi. Tapi Akash datang dan memukul mereka semua. Adegan satu lawan banyak pun terjadi. Bukannya senang, Bumi malah jengkel karena Akash memukul mereka. Setelah selesai berkelahi, Bumi menjelaskan dirinya tidak suka berkelahi. Bumi bisa menghadapi semua orang tanpa main tangan. Selain itu, Bumi khawatir dengan keselamatan stafnya jika suatu saat Pak Harsha kembali untuk balas dendam. Akash pun meminta maaf kepada Bumi. Scene berlanjut. Sesampainya di rumah Tuan Bupati, Bindu terlihat menunggu di ruang tamu. Dia menjelaskan bahwa ada kepentingan mendesak dengan Tuan. Namun Bumi tidak menghiraukannya dan malah menyuruh Bindu kembali ke kantor. Tak lama kemudian, Tuan Bupati keluar. Dia langsung bertanya di mana Bindu. Bumi telah meminta Bindu kembali ke kantornya. Mendengar hal itu, Tuan marah dengan Bumi. Saat ini, Bindu berada dalam situasi hidup dan mati. Dia mencintai Kartik, teman sekantornya. Namun keluarga Kartik menjodohkannya dengan keluarga kaya. Kartik sangat takut dan tidak berani menghadapi keluarganya sendiri. Dan Bupati berjanji pada Bindu akan menyelesaikan masalah mereka. Bumi merasa bersalah dan minta maaf. Dan Pak Bupati menjelaskan, jika kamu tidak memiliki perasaan apapun, jangan kamu pikir orang lain juga sama sepertimu. Akash selalu menawarkan diri. Dia akan pergi menemui keluarga Kartik. Tapi Tuan menjelaskan bahwa Bindu seorang yatim piatu. Mungkin keluarganya akan meminta mas kawin. Namun Akash tidak mempermasalahkan hal itu. Bumi juga ikut bersama Akash. Bumi dan Akash mengantar Kartik dan Bindu pergi menemui keluarga Kartik di desa. Di sana Akash berbicara dengan baik. Meski harus melakukan perdebatan rumit, pada akhirnya Akash berhasil meyakinkan orang tua Kartik untuk menerima Bindu dengan baik. Bumi nampak terkesan dengan percakapan itu dan mulai menikmati kebersamaannya bersama Akash. Lanjut cerita, Akash bertemu dengan Ibu Bumi kembali di sebuah kuil. Mereka berdua saling curhat, namun mereka masih saja tidak mengetahui bahwa yang mereka ceritakan adalah orang yang sama. Akash mencintai wanita itu, namun dia belum berani mengatakannya. Meski begitu, dia yakin gadisnya juga mencintainya. Ibu Bumi menyarankan agar Akash sedikit menjauh dan membuat wanitanya cemburu, semacam tarik ulur hati. Jika gadis merasa takut kehilangan, maka si gadis akan mengutarakan perasaannya. Sepulangnya di rumah, Bumi terlihat sangat senang. Dia merayu ibunya yang tengah kesal tak kunjung dapat jodoh untuk putrinya itu. Tak disangka Bumi sendiri bilang telah menemukan tambatan hatinya. Jadi ibu tak perlu lagi pusing-pusing mencari mempelai untuknya. Bumi sudah mantap untuk menikah dengannya, namun dia belum memastikan perasaan prianya. Mendengar hal itu, Ibu Bumi langsung menyuruh Bumi menemui prianya dan mengatakan perasaannya. Malam harinya, Bumi mengajak Akash bertemu di taman. Akash pun mengikuti saran Ibu Bumi. Dia berbohong dan bilang akan pulang ke desa untuk bertemu dengan gadis yang akan dijodohkan dengannya. Mendengar hal itu, Bumi merasa sangat marah. Dia menjelaskan bahwa dirinya telah salah mencintai Akash untuk kedua kalinya. Dulu dia mengira telah melupakan Akash, namun saat bertemu lagi dengan Akash, dia menyadari bahwa rasa itu masih ada.
Itulah alasan kenapa selama ini dia tidak bisa berhubungan dengan pria manapun. Akas memujinya cantik saat menggunakan sari, dan dia tidak bisa menggunakan pakaian lain selain sari. Dulu Akas melakukan kampanye di perguruan tinggi untuk menyelamatkan bumi, dan itu telah menjadi gagasan utama di perusahaan bumi. Tanpa mendengar alasan Akas, bumi meninggalkan Akas dengan perasaan kecewa. Di rumah, Bumi melihat album kenangan bersama Akas waktu kuliah, sehingga scene flashback pun diperlihatkan. Bumi adalah mahasiswi baru di kampus. Dia sangat cantik, sehingga preman kampus pun berusaha menggodanya. Saat itu Akas datang menolong Bumi tanpa kekerasan, yakni memanggil semua teman-temannya agar para preman kampus ini tak jadi melakukan perbuatan kejinya. Bumi terpesona hingga tidak sempat mengucapkan terima kasih. Saat itu Bumi merasakan cinta pada pandangan pertama. Hari selanjutnya Bumi kehilangan jam tangan pemberian ayahnya. Akas yang menemukannya pun datang untuk mengembalikannya. Di sini mereka berdua berkenalan dan menjadi teman. Di kampus, Akas adalah seorang aktivis lingkungan. Setiap hari Bumi selalu memperhatikan Akas. Hingga suatu hari dosen menunjuk Akas menjadi ketua festival budaya yang diselenggarakan di kampus. Dan dengan senang hati, Bumi menawarkan diri untuk menjadi sukarelawan membantu Akas. Saat mendekati pentas, seorang penari tidak bisa tampil karena pacarnya melarangnya. Bumi pun menggantikannya. Bumi menari dengan sangat bagus. Dia berharap Akas melihat penampilannya itu. Selesai menari, Akas pun memuji tarian Bumi. Hari demi hari, Akas dan Bumi semakin dekat. Bumi merasa bahwa Akas juga mencintainya. Bumi lalu mengumpulkan keberanian untuk mengatakan perasaannya pada Akas di hari terakhir kuliah. Tapi Bumi mengurungkan niatnya setelah mendengar Akas berkata pada temannya bahwa cinta adalah penghalang kesuksesan. Dia juga berkata bahwa dia tidak pernah mencintai siapapun dan tidak akan pernah mencintai siapapun. Bumi menangis, dia hanya bisa mengucapkan selamat tinggal pada Akas. Dia sadar Akas hanya baik terhadapnya dan dia tidak mempunyai perasaan apapun pada Bumi. Namun hingga saat ini, Bumi tidak bisa melupakan Akas. Kembali ke masa sekarang, ibu Bumi yang mengetahui bahwa Bumi menyukai seorang tapi tidak berhasil mengungkapkannya, sehingga mereka kembali berdebat tentang pernikahan. Ayah Bumi sudah muak dan langsung menegur ibu Bumi. Dia menjelaskan bahwa dia juga menginginkan Bumi menikah, namun dia memilih untuk tidak menjodohkannya dengan seorang yang tidak Bumi cintai. Dia ingin Bumi bahagia dengan pilihannya sendiri. Dia tidak mempermasalahkan untuk menahan malu karena dia benar-benar tidak peduli dengan omongan orang. Mendengar perdebatan kedua orang tuanya, Bumi berusaha untuk move on dan melupakan Akas. Bumi pun menutup buku kenangannya bersama Akas dan menyingkirkannya. Paginya Bumi pamit ke ayah selama seminggu. Dia akan pergi ke desa untuk mengurus pernikahan Bindu. Bumi lalu mendekati ibunya. Dia berjanji kepada ibu, mulai sekarang dia akan membuka hati dan menyetujui perjodohan pria manapun pilihan ibunya. Ibu tak lagi murung, dia sangat senang mendengar perubahan itu. Bumi pun sampai di desa, kini dia merubah penampilannya. Dia kembali seperti dulu saat belum mengenal Akas, menjadi murah senyum dan tak mudah marah. Bedanya dia tidak memberikan kesempatan pada Akas untuk menjelaskan masalah mereka berdua. Bahkan Bumi selalu menghindari Akas. Sementara ibu Bumi sudah mendapatkan calon pengantin untuknya dan Bumi pun terpaksa menyetujuinya. Akhirnya pernikahan Bindu pun digelar. Dan setelah pernikahan Bindu selesai, Akas kembali untuk menjelaskan maksudnya. Namun Bumi tak mau mendengar lagi. Dia keburu pulang karena besok adalah hari pertunangannya. Akas marah dan memaksa Bumi berhenti untuk mendengarnya. Akas lalu berbicara. Kemarin waktu masih di Paris, Akas tak sengaja bertemu dengan Anjali, teman sekamar Bumi. Dia memberitahu tentang cita Bumi kepadanya. Sejak saat itu, Akas memutuskan kembali ke India untuk mencari Bumi. Dia mengetahui keberadaan Bumi dari temannya yang tak lain anak tuan bupati. Namun saat pertama bertemu, Bumi terlihat biasa saja. Akas selalu mengambil proyek agar dia bisa mengetahui apakah perasaan Bumi masih ada. Akas pura-pura dijodohkan untuk membuat Bumi cemburu dan mengatakan perasaannya. Namun keadaannya tidak sesuai yang diharapkan. Dengan sedih, Akas pergi karena menurutnya semuanya telah terlambat. Mereka berdua sama-sama merasakan galau. Beberapa hari setelah di rumah, ibu Bumi meminta Bumi untuk menemui calon suami pilihannya. Bumi terlihat sedih, namun dia menangis saat tahu ternyata pria tersebut adalah Akas, kekasihnya.
Ternyata, sehari sebelumnya ibu menemukan buku album milik Bumi dan melihat foto Akas di sana. Ibu segera menelpon Akas dan mengklarifikasi semuanya. Mengetahui ketulusan Akas dan cinta Bumi yang begitu besar, ibu membatalkan perjodohan dan memilih mempertemukan mereka berdua. Akas dan Bumi akhirnya bersatu. Akas pun memutuskan untuk menetap di India dan mengembangkan startup milik Bumi yang kini sudah menjadi istrinya. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.